Jadi nanti kalau sampai finish di Wonogiri itu ketinggian 2000. Kalau butuh kehangatan. Buat Cari Ica. Slot peserta sebanyak 1000 ini sold out hanya dalam waktu 8 jam saja. Besok ini hari yang ditunggu-tunggu. Event itu benar-benar besar kalau bisa punya economic impact yang bagus untuk wilayah tempat itu diselenggarakan. Event ini nanti bayangkan ada 1000 orang datang, mayoritas dari luar Surabaya dan Jawa Timur, dan itu berarti akan ada ribuan kamar hotel terisi weekend ini karena event ini. Tanjakan terberat di Jakarta Jabodetabek area kan Bromo itu 25 kilo, elevasinya 2000, hampir 2000 lah ya. Kalau di Jakarta itu dari Gadok ke Puncak 20 kilo hanya 1000. Jadi Bromo ini hampir 2 kali lebih berat. Jadi makanya teman-teman dari Jakarta tuh pada tertantang dan tegang juga menghadapi ini. Jadi ini bukan hanya salah satu event terbesar, tapi ini juga salah satu event paling berat untuk cyclist di Indonesia. Nah, teman-teman pendengar main sepeda, kata Om Ray, Johnny Ray, Azrananda, kita sekarang episode pra-event Antangin Bromocom Challenge 2022. Salah satu event yang paling ditunggu, sudah 2 tahun tidak diselenggarakan, dan 1000 peserta akan hadir di Surabaya. Sebelum hari Sabtunya kita akan goes dari Surabaya ke Pasuruan, lalu Pasuruan ke Bromo. Tapi sebelumnya mereka ke sini dulu, ke Surabaya Town Square. Kebetulan karena protokol, jadi harus penukaran, keramaian harus di tempat yang terbuka. Jadi bersyukur di sini bisa terbuka, sehingga kita bisa menyediakan tempat penukaran yang luas, tidak berebut, tidak penuh gitu ya. Tidak di tempat yang kecil terus tertutup ubuk-ubukan gitu. Ubuk-ubukan antrian panjang seperti sebelumnya. Semua booth sponsor juga ada di sini. Nah, kita akan cerita dulu, Om Ray, ya. Alurnya seperti apa? Lalu ada apa aja di sini? Lalu kita akan menyapa peserta-peserta yang kebetulan beruntung sekarang ada di sini ketika kita syuting ini kayak gitu ya. Jadi Om Ray, mungkin Om Ray bisa jelasin duluan. Habisnya kemana? Ya, ini masuk. Kita harus ngambil nomor antrian pendaftaran. Kamu sudah ngambil kan? Sudah. Jadi belum 2. Ketemu Mas ini, minta nomor antrian, lalu nanti nomornya akan kalau dipanggil akan muncul di screen, sama dipanggil pakai mic, lalu peserta menunggu seperti ini, lalu kemudian dipanggil berdasarkan nomor urutannya. Ya, ini sebenarnya bukan sesuatu yang spesial, tapi berhubung event kita 1000 lebih, semua event yang 1000 lebih harus ada manajemennya lah. Ya, kebetulan ini event pertama kita setelah pandemi. Karena yang Kediri dulu itu saat pandemi ya. Ya. Ini setelah atau belum? Hampir. Sebetulnya masih tidak. Nggak mau tahu ya. Ya, jadi alurnya seperti ini, panitia menyiapkan. Om Ray mungkin mau hijack peserta yang mana? Kita pengen lihat peserta Antangin Bromocom itu dapat apa aja sih di dalam respect-nya itu? Dapat apa aja? Ini yang pasti dapat kaos ini, kaos Azza Expense ini pasti. Sana dulu aja. Bromocom Challenge. Ya. Ini, nah kalau misalnya ketika proses dia masuk angin, ada antangin langsung tersedia di meja. Karena harus ngambil sendiri ya, ini bedanya dengan sebelumnya. Tidak boleh dititipkan. Ada banyak peserta dari kemarin termasuk dari jauh datang
ternyata dia mengambil nomor dari milik orang, tidak bisa ngambil karena memang harus identitasnya sendiri, harus dimintai peduli lindunginya, persyaratannya harus dilengkapi, baru dia boleh ngambil. Terus seperti ini mereka harus mengisi formulir karena data peserta kita harus benar, just in case nanti ada apa-apa, pertanggungjawaban dan lain-lain kita harus lebih teliti ya. Ini saya berharap nanti event-event di Indonesia kebanyakan seperti ini, seperti di luar negeri ya, nggak bisa dititipkan nomor, tidak bisa pakai joki dan lain-lain ya. Hanya di Indonesia mungkin event cycling menghadapi problem-problem kejujuran. Tapi ya moga-moga di sini bisa, tidak mungkin 100% sempurna, tapi kita harus berusaha terus menuju ke sana. Ini membuat suasana di sini lebih ramai Om. 3 hari ini ya ketemu teman. Biasanya kan kita ketemu temannya teman. Ya. Kita tahu teman A ini temannya B, C, D, E, F. Ya. B, C, D, E, F-nya nggak ikut. Yang datang cuma yang A. Nah, sekarang nggak. A, B, C, D, E, F ini Datang semua. datang semua. Ini kan lebih seru daripada kita cuma ada satu perwakilan dari pertemanan itu yang mewakili ngambil respeknya ini. Ya. Nah, kalau datang semua kan lebih teori ya, lebih seru gitu ya. Ya kemarin banyak yang dari bandara langsung ke sini masih bawa koper, bereskan dulu respeknya baru ke hotel. Bisa tahu isinya ini apa Om ya? Dari mana Om? Dari Jogja. Dari Jogja. Namanya siapa? Alvan. Alvan. Iya. Ya. Ini Om Ri mau sidak isi tasnya. Habis itu jangan lupa dompetnya dikeluarkan. Ya. Ini jersey Jersey. Kategori apa ini? men 25-29. Wah ini kelas berat. Ini- Kelas berat dalam artian itu kelas yang mengerikan kecepatannya. Ya. Masih muda soalnya. Sama sebetulnya kelasnya sama saya Om. Oh ya. Ya, cuman saya RC. Dapat kaos. Ini Nomor. Nomor di baju, nomor di sepeda, ya. Apalagi dapat stripe. drive. Nah, saya bantu pegangin. Ya. Ini sudah ya, bukan. Apalagi ya? Terus- Ambil satu-satu. Ini cup. Cup. Ini face wash, jadi cuci muka langsung. Kalau hujan bisa langsung dikantongi ya. Terus itu apa itu? Terus ini cup apa ini? Sebentar. Ini cup sunscreen. Yeay, dapat sunscreen semua ya. Atap bumi. Buat atap. Ini stripe. Ini apa ya? Stress mie. Ini stress mie protein. Jadi kalau habis goes makan mie ini sama kayak minum susu whey. Oh. Jadi ada proteinnya. Ya. Ya nggak sama Om, maksudnya kandungannya. Kandungannya ya. Kalau diminum gini nggak bisa, seret nanti. Ya. Ada antangin. Ada antangin. Buat masuk angin ya. Habis itu loh. Habis goes nanti. Habis goes. Ini tadi dapat tos. Ini strap gel sama bar kalau nggak salah ini ya. Di dalamnya. Terus sebenarnya ada kupon-kupon ini. Harusnya. Oh ini. Ada brosur-brosur ya. Ada brosur. Nah ini kita diskon belanja di azaware.com 20%. Kemudian lupa matikan kamu. Panduan nutrisi ada dari Strive. Oh dapat 2 panduan nutrisinya, just in case lupa. Ini partner kita dari MPM Honda. Kalau pengen nanti Brosurnya pulang mungkin. brosurnya ya, Brosur. pengen beli motor ada. Tapi nggak boleh bawa ini loh kalau Bromokom. Nggak boleh ya? Iya. Oh ya, nggak boleh didorong ya. Ya. Terus ini ada voucher kalau ke Wednesday Cafe, ada voucher diskonnya sampai 50% karena Wednesday Cafe ada di Surabaya Town Square. Nah ini juga yang tahun lalu, tahun terakhir itu banyak diperjualbelikan. Ini voucher diskon beli sepeda Wednesday Rp2.500.000. Jadi beli frame karbon atau titanium diskon 2.500. Kalau nggak pengen beli sepeda Wednesday bisa dikasih orang atau dijual ke orang. Ya, ya jadi bisa enggak langsung potongan diskon. Ya, potongan diskon. Jadi ada diskon-diskonnya, jangan lupa. Nah, kalau misalnya Anda pengen beli tapi tidak ikut Bromokom, nggak apa-apa, tanya temen yang ikut, minta kuponnya. Bisa berlaku. Karena tidak harus peserta. Apalagi? Udah. Sudah. Sudah. Ya. Dompetnya Om? Wah, dompetnya. KSK mungkin nggak? KSK mungkin ya, KTP pasti KTP. ya semua. Ya. Timu. Ada lagi? Sudah. Ada mau di apa? Digeledah lagi atau apa? Nah, cukup. Cukup ya, oke. Jadi itu terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok. Ketemu. Apaan? Jadi itu isinya. Terus nah, biasanya Om Ri minta yang cewek, tapi kebetulan ini lagi nggak ada yang cewek. Nah, jadi itu isi respeknya. Kemudian kita sekarang akan mengunjungi booth-boothnya para partner kita ya. Apa terus lu? Dari sana. Dari sana.
Kita sekarang akan mengunjungi booth-booth partner kita karena mereka memberikan banyak benefit untuk semua peserta yang hadir. Tentunya partner utama Bromocom adalah Antangin. Antangin Bromocom Challenge 2022. Antangin ini saya tahu pemilik utamanya memang penggemar berat sepeda, jadi sangat support, sangat konsisten, konsekuen terhadap olahraga sepeda di Indonesia. Jadi mensupport banyak sekali event sepeda di Indonesia, dan di sini semua disiapkan di sini buat yang mau nyoba dan lain-lain. Ada Mas Agung ya. Mas Agung bisa dijelaskan di sini peserta bisa ngapain aja, bisa boleh minta apa aja? Ya, di boothnya Antangin nanti peserta bisa nyobain minuman kita Mas yang spesial. Jadi ada tempur angin, teh campur Antangin, sama Kojima. Jadi ada madu untuk suplemen cukup bagus nih Mas. Ya. Nanti ada yang dingin, ada yang anget. Nanti peserta bisa pilih salah satunya. Oh, bisa minta di sini. Kita kasih free. Kita kasih free. Saya minta tempur angin. Tempur angin itu apa? Teh campur antangin ya. Antangin. Teh campur antangin. Lebih enak diminum hangat-hangat. Asrul, Mas Jodiri harus nyobain nih. Ya. Enggak, ini kalau kedinginan di Wonogiri biasanya saya cari Ya, pertama ini. minumnya itu. Pas ya, Mas Jadi- Asrul minumannya udah pasti nih kalau. Udah pasti ini. Ini ukurannya cuma segini ya. Nggak ada yang Terus buat galon. Mas Jodiri nanti kita bikin yang jumbo ya. Yang jumbo. Buat ini ya, buat di jalan ya. Oh, di jalan. Enggak, saya paling suka yang ini, yang Ini kita Habatus Sauda. punya yang baru Mas Asrul. Yang Jadi kita yang terbaru kita udah tambahkan Habatus Sauda Mas Iya. buat imun. Ya, saya pakai ini soalnya. Oke. Jadi kalau pagi sebelum goes biasanya Iya. mental ini dulu. Iya. Jadi kita udah 2 tahun ya Mas Antangnya balik lagi ya. Karena 2 tahun kemarin kita pakai brandnya Herbana. Pakai brand Herbana itu Iya. satu family, satu grup. Ya. Satu grup. Ini kita Herbana. comeback lagi pakai Antangin. Sekarang pakai antangin lagi. Jadi Om Rey, apa? Gimana Om Rey? Apa lagi? Rasanya? Nggak. Ya hangat. Nanti tidurnya kita isi itu ya, penuh ya. Jangan dong. Yang dingin. Udah mulusnya di jalan. Nanti kalau di atas tuh perlu. pasti. Nah, Kita udah kalau sediain. udah kedinginan, nah Ya. ini Saya ingat dulu Mas, waktu kan kalau finish, kalau Iya. peserta bisa masuk ruangan menghangatkan badan, saya kan harus di depan Iya. ketemu peserta, kemudian ada seremoni segala macam. Saya waktu itu menggigil, Iya. terus sama teman-teman nantangin dikasih tempur angin Iya. dan langsung lega. Jadi nanti kalau sampai finish di Wonogiri itu ketinggian 2000, kalau butuh Iya. kehangatan, Buat recovery ya. cari Ica. Nanti ada Maksudnya buat ini, buat minta ini ya. Nah ini ya. Jadi kalau butuh kehangatan, kalau Om Rey belum nyampe, kamu kan nyampe nya 3 jam. Ya. Jadi kalau dia nyampe 1,5 jam butuh kehangatan, kamu belum nyampe, ya minta tempur angin ya. Ya, ya. ini saya kenalkan brand yang punya brand Antangin ini Mas. Ah ini dia, Pak Hari. Pak Hari. Pak. Terima kasih seperti apa ya. Makasih, Pak, ya. Salam buat teman-teman main sepeda semua ini ya. Halo buat teman-teman main sepeda. Main sepeda ya. Sepeda, main balap. Main balap. Main balap ya. Ya, ini ada Herba Mojo nanti yang nemenin kita ke Kansas itu. Iya. Unbound gravel ya Mas. Unbound Gravel ya. Ya. Kita berangkat lagi nanti. Ya. Dia 200 mile Tommy. Gila. Udah naik lagi ya? Tahun kemarin Tahun lalu 100. 100 ya? Nggak bisa ngelak dia. Masa mau turun? Harus dipaksa ya? Iya, harus dipaksa. Harus dipaksa. Udah. Udah. Ya, Kamu nanti ya. Itu yang off kamera nanti ya. Ya, thank you, thank you. Makasih Tuan. Makasih. Tahu ya. Oh, kita ke sana dulu ya. Nah, ini brand ini lahirnya bareng dulu sama-sama penghobi sepeda. Saya dan John Bumi Harjo bikin Wednesday Bike. Kemudian Om Bagus Ramadhani dan lain-lain bikin Sub Jersey. Om Edo bikin Strive. Jadi Strive Nutrition. Nah ini 3 peserta Unbound Gravel 200 2022. Ya Om Edo bisa jelasin di boothnya Strive ada apa aja, karena nih banyak yang ketika ngambil respect kan mie-nya ini mie apa nih? Ini kan bukan mie biasa kan ya? Iya. Ini bukan mie biasa. Mungkin Om Edo bisa jelasin ada apa aja di sini, nanti pesertanya ini gunanya apa, kalau pas event Bromo nanti sebaiknya bagaimana gitu. Ya, sebelumnya di booth kami ada bensin nih untuk nanjak ke Bromo. Produk kami sekarang ada energy bar, energy gel, dan ada mie. Jadi saran saya kita udah buatin pamflet juga nih untuk guideline perlu berapa aja. Nah, Jadi awal-awal kami rekomendasi makan bar dulu sampai Pasuruan pit stop.
Jadi sebelum mulai 1 bar. Ya, Oke. kasarannya per 1 jam lah harus makan minimal Wah, bener ini. Per 1 jam. per 1 jam. Makan apa? Makan segini bro, bukan makan. Oh, salah ya. Salah. Ya. Terus. Terus lalu sebelum segmen dimulai itu juga harus siap-siap lagi 1 bar lagi. Sebelum Komstart. Jadi ketika Komstart. perjalanan dari Pasuruan, ya intinya sebelum Komstart harus makan satu ya. Saat Iya, kan iya. saat istirahat di Sama Pasuruan. pisang juga lah ya. Lalu ditanjakan biasanya kalau saya nyimpen gel itu untuk 1-1,5 jam terakhir. Kenapa? Karena gel itu kadar gulanya lebih tinggi. Jadi saya mau pakainya itu terakhir sebelum menjelang finish. Tendangan terakhir. Tendangan terakhir. Tendangan terakhir Turbo. itu gel ya. Lalu Berarti teman kita yang sebelum start gel, bangun tidur gel, istirahat gel, lalu nanjak 4 gel, itu salah ya? Aktivitas gel. Aktivitas gel. Loh, tahu jangan gel. ya kalau makan gel terus itu kan tendangan pertama, tapi karena kadar gulanya lebih tinggi, itu ngedropnya juga cepet. Ya. Jadi disarankan kita biasanya pakai bar dulu, karena bar gulanya kan dari kurma. Kadar gula darahnya lebih rendah dan lebih panjang. Jadi awal-awal misalnya kalau saya ride 3 jam, saya 2 jam pertama makan bar dulu. Nah, memang benar yang panjang itu orang seneng biasanya kan. Panjang dan lama ya. Ini kan panjang dan lama. Panjang dan lama, ya. Udah dicoba ini kan? Boleh. Nah ini ada produk baru kami lagi Ya ini. yang Jadi ini baru di event ini kita Baru di event lihat ini saya semua launching. banyak orang lihat ini ya. karena kan biasanya habis kita goes tuh kan kita perlu asupan protein kan. Biasanya itu kan pakai protein shake ya, susu diaduk sama powder protein whey. Nah kemarin kita iseng-iseng tim sama saya bilang, gimana, ada alternatif nggak sih untuk asupan whey itu yang udah masyarakat Indonesia udah nggak awam lagi. Kenapa sih? Soalnya di komunitas di Jakarta tuh goes sekarang kan ada Gomami, goes makan mie. Kenapa? Daripada kayak Aku dengar Gomami, dia dengar yang lain lagi tuh. Gomami. Gomaminya kayak Gomami. pikir Ya, ya. kenapa sih nggak iseng-iseng aja gitu pakai ya sedikit kreatif lah. Pakai mie Protein, instan. iya. Tapi ini ada kandungan proteinnya. Iya, sama seperti kalau kita minum protein shake, yaitu 20 gram. Jadi kalau konsumsi mie saya, mie stripe dan telur, itu roughly 20 gram. Jadi tinggal nambahin telur. Tambahin telur ya. Jadi makan mie ini tambahin telur itu sama seperti minum Minum protein susu. shake. Ya, Betul. protein shake. Ya. Top inovasinya. Ya. Dan ini juga kita bisa makan sih kalau untuk carbo loading juga sebelum sebenarnya. Jadi bisa positioningnya sebelum atau sesudah ride. Karena kan ada karbonya juga. Ketika ride. Jangan, nggak bisa masaknya. Ribet. Ada 2 rasa ya? Ada 2 jenis ya? Iya. Ada yang Ini ada mie goreng dan mie ayam bawang. mie ayam bawang, mie kuah. Ya. Mie kuah. Ya. Nanti pas di finish di Bromo, pas dingin-dingin kami akan sajikan yang kuah. Jadi nanti di atas langsung ada recovery proteinnya Gomami. Goes makan mie. Dia sudah makan terus dari tadi nggak ngomong. Gimana? Enak. Enak ya? Kalau saya ini kan ditanya nih, kenapa harus drive mie? Kalau gua karena lapar. Itu yang pasti sudah. Pertama lapar dulu, baru protein. Jadi kan makan mie tanpa rasa bersalah kan ya? Iya, benar. Kan sudah ngoes. Iya. Tidak bersiksa kita. Sini sehat lagi. Jadi alasannya kok makan mie banyak buat goes. Sehatnya kenapa? Karena satu, kalau mie instan biasanya prosesnya digoreng. Kalau kami dipanggang Tanpa MSG. tanpa MSG. Itu kedua. Lalu yang ketiga kadar proteinnya tadi untuk promote recovery. Campur telur ya. Campur telur. Nanti kita bawa ini ke Kansas ya. Pasti. Rasa ya. Biar kalau kangen kan kita bisa ngemie. Ya nanti kita coba di episode terakhir ada yang masak di sini nanti. Ya itu tadi dari Strive, kita sekarang ke yang lain dulu. Thank you Medo. Thank you. Langsung Ya. Bawa lagi. Enggak, udah. Tanganmu bisa. masih bisa. Makan mie Strive, minum tempur angin. Siap tempur dia. Tinggal cari lawan. Nah, tiap event sepeda itu pasti kudu nyiapkan sepeda. Nah,
kita juga nggak lupa di venue ini ada mekanik yang siap benerin sepeda atau membetulkan ada sepeda yang belum siap dirakit atau ada masalah dengan problem sepedanya bisa di. Bukan belum siap dirakit. Banyak orang Indonesia nggak bisa ngerakit sepeda sendiri. Oh, jadi minta tolong mekanik di sini. Minta tolong mekanik. Jadi mereka packing di kotanya minta dipackingkan orang. Ya. Lalu ketika sampai sini minta tolong rakitkan. Mohon maaf, tapi itu memang di Indonesia seperti itu kebanyakan. Ya. Nah, seperti kita lihat masih ada backbox-nya lengkap dan ini sepedanya. Jadi dirakitkan di sini ya. Ya nanti mungkin nggak semua sini, tapi kita menyediakan fasilitas buat yang ingin rakit. Kebetulan memang lagi nggak banyak, tapi kemarin sibuk banget. Ya mungkin makin malam karena ini kita ngambil hari Jumat sehari sebelum event. Kebanyakan peserta datang Jumat siang atau sore, sehingga nanti sampai malam, biasanya sampai jam 9 malam, 10 malam di sini akan padat. Orang bingung persiapan terakhir sebelum event besok paginya. Nah, ada yang beda tahun ini. Karena kita juga disupport oleh Pemkot Surabaya, jadi ada kalau yang peserta kan mayoritas itu datang dari luar Surabaya, luar Jawa Timur, bahkan luar pulau. Jadi di sini ada produk-produk UKM Surabaya yang bisa beli oleh-oleh buat dibawa pulang. Ada batik Surabaya, lalu makanan-makanan cemilan-cemilan dari Surabaya. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk cari toko oleh-oleh, bisa ketemu di sini. Misalnya kan mereka sempatnya nyari toko sepeda soalnya, jadi supaya sempat cari oleh-oleh, nggak perlu jauh-jauh, bisa langsung. Ini banyak makanan-makanan semua yang diproduksi di Surabaya oleh UKM Surabaya. Jadi bagusnya event-event seperti ini adalah harus punya economic impact untuk wilayah itu. Jadi ya moga-moga semua event memikirkan seperti itu. Kayak misalnya nanti ketika di Pasuruan pun nanti piala kita dibuat oleh pengrajin Pasuruan, kemudian medali-medalinya pun menggunakan produk-produk dari Pasuruan. Jadi ini Om ya, kalau pesertanya itu lupa belikan oleh-oleh, Ya, cepet ya? cepet, Ya, langsung. nggak habis akal. Ada di sini, kita sudah siapkan. Kan biasanya bingung nyari part sepeda yang lupa, nyari upgrade. Nah, keliling toko sepeda, balik-balik sudah sore, ngambil respect, bingung, ketipan yang di rumah, oleh-olehnya mana? Nah ini bisa dapat oleh-olehnya di sini, kain, dompet, dan jajanan, bisa untuk kasih tetangga, family, handetolan, bisa di sini. Iya. Nah ini sekarang kita di gerainya sub jersey. Ini jersey beach yang berasal dan lahir dari kota Surabaya. Monggo, mari kita masuk, lihat. Ya, jadi tentunya ini di Surabaya Town Square, jadi di lobi depan ada galerinya Sub Jersey, tapi untuk mendekatkan diri ke peserta di sini ada booth-nya juga, CEO-nya juga ada di sini, mantan drummer Big Band. Dulu. Harus diingatkan karena one hit wonder, enggak ya? Dulu rambutnya ini dulu. Nah, terus noleh kiri terus waktu di video klip. Oh. Bener ya? Ya. Kenapa tengeng loh waktu itu? Belum dipijet yang kanan. Oh iya. Ya, jadi Sub Jersey seperti biasa, semua peserta akan menggunakan jersey dari buatan Sub. Kemudian juga biasanya setiap event Sub Jersey punya merchandise khusus event itu. Mas Bagus bisa dijelaskan. Mas Rama atau Mas Bagus? Bagus Ramadhani lengkap. Bagus Ramadhani lengkap. Samin. Samin. Bisa ikut Mas Bagus, jelaskan. Nah, ini Om Re, sekali pegangin. Ya. Jersey ini memang temanya Gunung Bromo. Sorry. Nah, Ya. Emang temanya Bromo, respect line. ini pasti sore nih Om ya. Apa? Ini cahaya senja nih. Kan warna oranye. Lah, bisa pagi kan bisa tuh. Oh iya iya. Jadi respect the climb. Ini kenapa warnanya ada berbagai macam. Ini kebetulan mungkin ini peserta dan ini road kaptennya. Ini kan bercerita tentang eventnya itu. Ya. Jadi setiap kita bikin event lalu ada jersey merchandise. Ya. Di belakangnya juga ada penandanya ini. Iya, iya. Ya. Saya Jadi kira- ini hanya ada di tahun ini dan di event ini jumlahnya juga terbatas. Ini kayaknya sudah mau habis. Sudah.
Ya tinggal sudah. size tertentu. Tinggal size tertentu. Jadi biasanya setiap event selalu ada yang edisi khusus. Ini warna hijau, ini warna pinter. Pinter. Jadi kan nggak tahu pernah. Terus ada kaosnya juga ya? Ada kaosnya juga. kaosnya. Ini seperti yang dipakai, sama temanya. Kalau menurut saya, ini yang harus dicari kalau ke Bromo. Karena flash ini benar-benar fungsional. Ya. Cukup tipis, enak dipakai, dan Jangkau. Bisa di terjangkau. Apanya? Harganya. Oh iya ya, terjangkau. Jadi Cuman, dilipat. nah ini yang saya baru tahu dari Om Ocha itu. Ternyata flash ini nggak kalah sama flash dari buatan sono. Ini selain kantong kecil, dia juga bisa berfungsi jadi kantongnya ini. kantongnya ini cepet-cepetan aja ya, sebetulnya bisa lebih baik. Nah, jadi ini nanti masukkan di kantong ini. Nah, ini jadi dibalik, masuk ke sini. Nah, Jadi bisa dikantongi. ini bisa masuk ke sini. Oh. Nah, kan? Ya. Nah, Dan ini saya menyarankan karena di Wonogiri itu ketinggian hampir 2000, cuacanya jauh lebih dingin. Jadi saran saya mengantongi vest. nah, kalau beli ini, yang ini nggak usah dibawa, ya cukup ininya aja. Flashnya aja yang dibawa. Kandungannya jangan, punyanya tokonya ini. Jadi seperti itu. Dan tentunya ada produk-produk unggulan yang lain ini ya. Kemudian kita juga ada booth custom. Jadi teman-teman ini kan dari berbagai macam ini kan pasti punya komunitas. Ya. Jadi kita Jadi- siapin custom. Kebetulan juga sudah banyak juga yang sudah. Jadi kalau mau custom ke situ bisa ada konsultasi desain. Ya. Saya ikut. Bisa. Jadi ini tempat-tempat untuk custom. Jadi komunitas yang hadir di acara ini di Bromo ini bisa berkesempatan untuk mendesainkan jersey-nya untuk komunitasnya. Dan didesain langsung di tempat. Ada beberapa hari ini. Cukup banyak. 10 komunitas. Baru berapa jam ini ya? Jadi langsung Langsung konsultasi kita desain. Ini tempat konsultasi, Om. Ya. Saya boleh berarti? Boleh, silakan. Saya ini seri Om tuh ngorani. Konsultasi ya, berarti boleh. Kalau gitu sama Mbak Ica yang di sana tadi. Oh lain. Itu ada dokter juga. Dokter yang datang. Ah ya ini Oh itu dokter tulang Om. Ya, kan siapa tahu bisa. tumben dokternya datang ini habis praktek. Soalnya tidak boleh diwakilkan ngambilnya, jadi harus ngambil sendiri. Kan dia yang mengikuti protokol kesehatan dia biasa. Sekarang nggak boleh dititipkan, harus ngambil sendiri. Mau nggak mau ditinggal pasiennya. Ya. Omsetmu hilang berapa hari ini dok? Ambil kesempatan? Ya. Tadi Kohai kesini, tolong diusir ya, nggak boleh ikut ya. Jadi ya ikut ya bisa. Nggak boleh. Tidak mau ngajak foto. Oh, mau ngajak foto, silakan. Oh, silakan ya. Dari mana? Dari Semarang. Oh, dari Semarang. Moga, mau beri ya. 5.000. 5.000 foto Omre. Uangnya untuk disumbangkan. Ya dari Disumbangkan pembelian sepeda. kemarin udah Japrian. Oh. Rekam loh ini. Ya. Rekam loh ini. 1, 2, 3. Oh iya. Mas, jangan malu-malu toh. Ya. Satu, dua, tiga lagi. Satu. Obat nyamuk minggir. Cek. Sampai ketemu besok ya. Iya. Aku enggak. Nah, sekarang Ya, bagi yang lupa bakbidon, biasanya juga banyak yang lupa bakbidon. kan contoh apa? Kenapa? Dia masih tersipu malu sama saya. Ya, udah siap? Sudah. Silakan. Ini booth saya sendiri dari sini jualan baju yang kartunya saya dan bidon-bidon. Nah ini bidon-bidon ini made in Indonesia dan kali ini ada
gambarnya Bromocom Challenge ini, jadi official, salah satu official bidon. Ini kan kalau di Bromo itu ada umbul-umbulnya tuh, Ya, ini Gunung Bromonya. Ya. Nah ini sayanya, Ya. ceritanya gitu. Jadi ini souvenir yang paling lucu lah, unik buat dikoleksi ya kalau Ya. di sini, ya. Jadi keluarnya sama seperti jersey, keluarnya cuma di sini, habis itu nggak keluar lagi. Gak keluar lagi. Kalau kangen Omre bisa beli ini, jadi kan cuman sudah nggak mirip sekarang, dia agak bersih. Ya ini, dan tentunya King of Flat, Red Lodge It Lasts More khas Omre ya. Ya ini juga ada dari Azaware, juga ada merchandise Wednesday Bike. Jadi kalau misalnya butuh off the bike, jaket buat kasual, kaos, Ini kayak gini. Nah, ya seperti yang dipakai Omre, di sini juga tersedia topi dan lain-lain. Jadi buat peserta ya di sini selain ketemu sesama cyclist, juga kalau ada pengen beli apa-apa juga bisa ke sini. Itu ya Omre ya. Ya jadi kita senang banget akhirnya bisa bikin event yang benar-benar massal, bisa apa ya, ketemu teman-teman yang lama nggak ketemu, ngobrol dengan cyclist dari Jambi, dari Bengkulu, dari mana tadi, Palembang, Sulawesi Tengah, Lampung, Papua. Jadi ya Kalimantan, dari Samarinda. Jadi ini benar-benar ya. Makassar. Jadi ini Gorontalo, Manado. Jadi ini benar-benar kendurinya orang sepeda ya. Ya moga-moga nanti eventnya semeriah itu. Ya kita pasti punya banyak cerita-cerita yang menarik. Tapi sebenarnya banyak yang nanya nih Bro. Aman. Sepeda yang kamu pakai itu seperti apa sih? Biasanya kalau ngomong climbing kita nyari sepeda yang ringan, yang climber. Omre enggak, karena Omre menggunakan selama berbulan-bulan, sudah beberapa bulan, selalu latihan menggunakan sepeda gravel dengan equipment gravel, dengan ban gravel. Kenapa? Karena dia ingin benar-benar menyatu dengan sepedanya sebelum ikut Unbound Gravel 200 di Kansas. Jadi Omre bisa dibawa sepedanya. Bike check, Omre, ini bike check Unbound Gravel atau bike check Bromocom? Saya belum tahu kalau di sana pakainya ada yang dirubah apa, tapi kurang lebih kalau yang buat promo ya ini sepedanya. Ya. Jadi ini event climbing, tapi bike checknya bukan sepeda climbing. Ya. Ini sepeda, kayaknya kamu siap ke Bromo lalu tak pulang lagi. Enggak. Karena ini kelihatannya aja gede, tapi sebetulnya hanya menggantikan botol minum dan beberapa tool, parts, makanan ya di sini. Ini Minumnya- belum saya isi penuh sih. Minumnya Nah, pakai- di sini. Ini, nah, ini ada selangnya. Jadi gue sambil minum terus gitu ya. Betul, ya. Di fungsinya adalah kalau hujan tinggal buka gini airnya penuh. nah terus Diambil. ya, ini untuk membiasakan diri aja supaya nggak kaget ketika di sono. Ya. Karena tahun lalu kekagetan saya itu mengalahkan semuanya, jadi 30% yang membuat saya capek itu kagetnya kaki ketika ngengkol sepeda model gini itu ternyata berat sekali. Dan settingannya Omre, ban 40, wheelset gravel, pedal MTB, hanya nomornya aja Bromocom. Handlebarnya pernah juara Unbound Gravel tahun lalu. Handlebarnya ya, Handlebarnya, bukan orangnya. handlebar juara Unbound Gravel. Apa namanya? Enggak, nama handlebarnya. Oh, koefisien Koefisien. Ya. RR. RR. Nah, waktu episode minggu lalu ngomong soal lampu Innova itu, nih. Ini lampu terang sekali ya. Ya, ini sebetulnya enggak bisa. Ini ada sensor cahayanya, jadi kalau ini dicopot sama teman-teman tadi. Kalau apa? Nah ini. Kalau ada cahayanya, sensornya jalan, jadi lampu utamanya nggak bisa keluar. Ini cuman daytime light-nya aja Untuk siang ya. untuk siang. Jadi supaya kendaraan dari arah berlawanan tuh bisa melihat sepeda ini. Tapi ketika gelap, Ketika gelap, dia langsung. dia keluar cahaya yang utamanya dari tengah ini keluar, ada bordernya gitu, ada poninya, ada batasnya gitu lampunya. Jadi lampu ini standarnya strobo,
Jadi kayak lampu-lampu di Eropa, jadi tidak boleh menyilaukan pengendara lain. Jadi hanya madep ke bawah. Padahal kalau di gurun yang saya bikin silau ya cuman bison mungkin ya. Bison, sapi. Sapi ya. Ya tapi mungkin ada untungnya saya nggak diseruduk gitu. Jadi Om Rey ke Bromo dengan setelan tidak lazim, tapi waktu simulasi 3 jam 20 sekian, nggak sampai 3 jam 30. ya 3 jam 20 menitan. Jadi kalau yang ragu-ragu ketika event besok, Om Rey kan ikut rombongan road captain bersama non kompetitif. Jadi ikuti Om Rey aja, itu pasti nyampe sebelum 3 jam setengah. Seharusnya ya. Kalau panasnya berlebihan nggak tahu lagi ya. Ya betul. Nah, kalau saya pakai ini Ya. gantian. Ini pegang terus. Wait. Ya, saya selalu pakai nomor 5. Ketika main sepak bola, main basket, selalu pakai nomor 5. Ya, kebetulan ini Om John Bumi Harjo nggak ikut Bromocom, dia duluan berangkat ke Amerika. Jadi dia titip saya yang pakai AJ5 yang baru, edisi School of Suffering. Nah ini yang kapan hari saya sebut tuh, Soro aja ada sekolahnya ya. Ini yang bikin tahu siapa? Bagus Ramadhani Sub Jersey itu. Jadi dia itu saking mungkin mangkel ngambek gara-gara ikut kita jauh, kan dia kan desainer. Ya. Tiba-tiba dia gambar logonya ASOS itu. Karena kalau ikut kamu itu sengsara katanya. Jadi logo A School of Suffering ini yang bikin CEO-nya Sub Jersey. Oh. Jadi ya ini raw carbon, jadi karbon mentah, hanya di clear, jadi lebih ringan. Dibilang climber juga enggak, karena wheelsetnya custom 4,5 cm, jadi enggak low profile. Cuman hub favorit saya DT240. Saya enggak terlalu peduli ceramic bearing, jadi saya pakai DT240 cukup, itu favorit saya. Om Rey juga pakai DT240 itu ya? Ya tapi yang EXP, Oh, yang untuk gravel. ya EXP yang lebih baru aja. Oh, yang baru ya, yang baru. Tapi sama-sama DT240. Ya. Ya handlebar integrated karbon, dan banyak yang nanya saya pakai group set apa. Saya pakai Dura-Ace tapi mekanikal. Bukan dia itu. Masih yang 11 speed. Karena saya pakai rasio 11:32 di belakang. Ya seperti itu. Saya biasanya pakai pedal speed play, tapi di sepeda ini saya pakai look. Aduh, ganti-ganti aja. Saya ada Shimano look sama ada speed play juga. Jadi ini yang saya pakai. Karena saya road captain, jadi kan nggak ada beban. Dan biasanya kalau event saya biasanya paling sengsara karena tidurnya kurang, bangunnya lebih pagi, ngatur macam-macam, ketemu banyak orang. Jadi road captain tuh ada enaknya juga ya. Karena kita kan start paling belakang. Kemudian waktu kom start ya. Tugas kita sebenarnya lebih membawa peleton dari start di Polda Jatim sampai Pasuruan. Jadi kalau Anda lihat videonya nanti, Om Rey, saya, Om Edo, lalu semua road captain itu akan di depan terus sampai ke Pasuruan. Biasanya kalau event lain biasanya hire atlet untuk narik ya. Nah ini atletnya ikut balapan semua. Jadi mau nggak mau kita yang harus narik dan kita harus ngitung waktu, semuanya harus on time. Jadi bukan masalah kecepatan tapi mengontrol peleton. Jadi itu yang agak beda di event kita, biasanya peletonnya lebih terkontrol. Dia ini sesuai orangnya kayaknya. Nyantrik, antik, lucu. Ini sesuai fungsi. 6,9 kilo berapa? Keberatan males nimbang. Ini yang bisa bawa 4 liter itu ya, 3 liter? 1,5, tapi punya 2, jadi bisa 2 mesin. Bisa 3 liter ya? Bisa 3 liter. Belum yang belakangnya tadi diturunkan, maksudnya dicuci. Dan ini ada 2 bidon lagi di belakang. Ada 1 liter lagi. Jadi mungkin nanti kalau ada peserta yang haus, kejar Om Rey, minta airnya di belakang ya. Waduh. Dari mana? Dari Magetan. Dari Magetan. Dari Tarakan, Om. Oh, dari Tarakan. Jauh-jauh nih, Kaltara. Kepitingnya aja yang kesini. Iya, dari Tarakan. Dari mana? Jakarta. Jakarta. Oh iya. Ya teman-teman, itu tadi kira-kira suasana di Surabaya Town Square, tempat penukaran respect.
terima kasih buat semua peserta yang sudah ikut. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum bisa mendaftar karena tahun ini masih dibatasi 1.000 peserta. Insya Allah tahun depan kalau ini semua lancar, tahun depan kita akan kembali normal dan itu berarti lebih dari 1.500 peserta lagi bisa ikut. Dan sekali lagi buat semua penghobi goes, Anda memilih olahraga sepeda. Jadi semoga saat pandemi ini berakhir, Anda tetap punya waktu, tetap cinta pada olahraga ini sehingga kita bisa terus bertambah teman dan lain-lain. Om Rey, ada yang mau di... Anda memilih olahraga sepeda. Jadi kalau pendaftarannya buka dan daftar. Cepetan daftar. Karena sekarang jumlah penggowes dan atau pesepedanya jauh lebih banyak daripada eventnya. Ya. Jadi ya mohon maklum. Semakin populer, semakin sulit ikut ya. Di sini ada hint nggak? Oh ya, setelah ini tentunya kita menyiapkan beberapa event lagi di Jawa Timur. Rencananya akan ada Blue Fire Region nanti di Banyuwangi pada bulan September. Tunggu pengumumannya di mainsepeda.com. Lalu di bulan Desember kita akan kembali ke Kediri Dolocom, kelok 9 yang ikonik itu. Dan sebelumnya bulan Juli kita ada rencana menyelenggarakan Sulutcom di Manado. Jadi bagi yang ingin goes di Sulawesi Utara, kalau di episode yang lalu lihat kita goes ke TT Tanah Hills dan lain-lain, Anda bisa ikut eventnya di sana. Itu akan kombinasi antara rekreasi kuliner dan komres. Jadi 2 hari goes yang unik nanti. Nanti ikuti terus perkembangannya, ikuti terus kabarnya dan pendaftarannya di mainsepeda.com. Dan seperti kata Om Rey, kalau ada event, pendaftaran dibuka Dan daftar. Ya, terima kasih, sampai ketemu. Halo Lor, saya Budi Lor dari Tegal nih Lor. Nah kebetulan saya dipantangin Bromocom, ikut kelas men 30-34 individu. Kebetulan saya pertama kali ikut Bromocom karena baru nyepeda juga tahun ini. Halo, nama saya Gusti, saya dari kota Jakarta. Kalau asal komunitas, banyak komunitasnya tapi biasa latihan di kota wisata. Semoga lancar-lancar aja. Ini naik haji yang kita tunggu-tunggu. Setelah 2 tahun kita nggak ketemu di Bromocom, akhirnya tahun ini ketemu lagi. Pagi, nama saya Hairunisa. Saya dari komunitas Cibubur Pride, namanya 3Gs, ada The Crank Sister segala. Dan saya sebenarnya profesinya bedah mulut, cuma dengan bersepeda ini jadi mindset surgeon. Saya Dr. Santoso Yuwono dari Balikpapan. Di Kediri sudah hampir 2 minggu kita latihan dulu. Sudah nyoba ke Bromo sudah 2 kali. Saya biasa latihan ke Kelut sama dulu. Bawa berapa rombongan dari Manado? Kita sekitar 16 orang dari Manado. Ada yang baru pertama kali ikut ke Bromo? Ada banyak yang ikut. Ada banyak yang sangat antusias karena mau ke Bromo untuk pertama kali. Senangnya ada event-event gini, kita tuh ketemu komunitas-komunitas yang namanya aneh-aneh, lucu-lucu. Tagline-nya lucu-lucu, ini termasuk yang catching tadi. Ini dari Cirebon ya? Cirebon. Namanya Kadal. Kadal.cc, nggak tahu websitenya ada beneran apa enggak itu. Cycling, eating, shopping. Shoppingnya perlu. Shopping apa? Ya apa aja. Shopping sepeda. Ya itulah. Saya pengen tahu juga nih komunitas lain tagline-nya apa itu. Kalau Kadal jelas cycling, eating, shopping. Cus. Terima kasih.